Tahun 2026 tidak datang dengan dentuman, tidak pula dengan tanda di langit yang mudah dikenali. Ia hadir perlahan, menyusup ke kesadaran manusia seperti embun di pagi buta, tak terlihat, namun terasa dinginnya. Banyak orang merasa hidup tetap berjalan normal, tetapi ada keganjilan yang sulit dijelaskan, seolah waktu bergerak dengan irama yang berbeda dari biasanya. Di berbagai penjuru, manusia mulai merasakan kegelisahan yang tak punya nama. Tidur menjadi gelisah, keputusan kecil terasa berat, dan obrolan ringan sering berakhir dengan keheningan canggung. Bukan karena masalah baru, melainkan karena sesuatu di dalam diri mulai mengetuk, meminta perhatian yang selama ini diabaikan. Sebagian orang menyebutnya kebetulan, sebagian lagi menyalahkan kelelahan zaman. Namun para pencari batin memahami satu hal, tahun ini membawa frekuensi yang lebih jujur. Tidak ada lagi ruang nyaman untuk bersembunyi di balik rutinitas, karena batin manusia dipaksa merespons, entah siap atau tidak. Di kota-kota besar, hiruk-pikuk tetap ramai, tetapi maknanya terasa hampa. Di desa-desa sunyi, kesunyian justru terasa menekan. Kontras ini membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa rasa kosong bisa muncul di tengah kelimpahan, dan rasa takut tumbuh di tengah ketenangan. Ada yang tiba-tiba ingin menyendiri, ada pula yang gelisah mencari keramaian. Kedua-duanya digerakkan oleh dorongan yang sama, keinginan untuk lari dari suara batin sendiri. Tahun 2026 seperti cermin besar yang dipasang tanpa izin, memantulkan wajah terdalam manusia apa adanya. Para pelaku spiritual lama mengatakan, ini bukan tahun kehancuran, melainkan tahun pengungkapan. Apa yang rapuh akan terasa makin rapuh, apa yang palsu akan sulit dipertahankan. Bukan dunia yang berubah drastis, tetapi cara manusia merasakan dunia yang tak lagi sama. Di balik semua itu, hukum sebab akibat bergerak lebih terasa. Niat kecil membawa dampak yang lebih cepat, ucapan ringan meninggalkan jejak lebih dalam. Banyak yang terkejut bukan oleh peristiwa besar, melainkan oleh reaksi berantai dari pilihan-pilihan lama yang kini kembali mengetuk pintu. Tahun ini tidak menuntut manusia menjadi suci atau sempurna. Ia hanya meminta kejujuran, hal yang paling sulit dilakukan ketika seseorang terlalu lama berdamai dengan topengnya sendiri. Semakin seseorang menolak bercermin, semakin kuat tekanan batin yang ia rasakan. Sebagian mulai menyadari bahwa keheningan bukan musuh, melainkan ruang pertemuan dengan diri sendiri. Namun bagi yang belum siap, keheningan terasa seperti jurang. Inilah titik awal ujian, bertahan dan mendengar, atau kembali menutup telinga dengan kebisingan palsu. Dan di saat kebanyakan manusia sibuk menamai tahun 2026 dengan prediksi dan spekulasi, sesungguhnya tahun ini tidak meminta label apapun. Ia hanya menjalankan perannya, membuka tabir, menguji kesadaran, dan membiarkan setiap manusia menemukan jawabannya sendiri, tanpa paksaan, tanpa janji palsu. Keheningan yang mulai dirasakan banyak orang di awal tahun itu ternyata bukan kebetulan. Jauh dari hiruk-pikuk kota, di sebuah vihara tua yang nyaris terlupakan peta zaman, seorang peramal Buddha bernama Silian Zhu mulai merasakan getaran yang sama, namun jauh lebih jelas. Bagi dirinya, tahun 2026 tidak sekadar terasa berat, melainkan seperti pintu besar yang perlahan terbuka dari arah batin. Silian Zhu bukan tokoh yang gemar muncul di hadapan publik. Selama puluhan tahun, ia memilih diam, mengamati perubahan manusia melalui napas, langkah, dan niat mereka. Namun malam itu, tubuhnya terasa lebih ringan dari biasanya, seolah sesuatu memanggilnya untuk masuk lebih dalam dari sekadar meditasi rutin. Ia duduk bersila saat fajar belum menyentuh langit. Nafasnya ditarik perlahan, dilepaskan tanpa beban. Satu demi satu lapisan pikiran luruh, meninggalkan ruang kosong yang sunyi. Di titik itulah, batas antara dirinya dan semesta mulai mengabur. Awalnya tidak ada gambaran apapun, hanya gelap yang tenang. Lalu dari kegelapan itu, muncul cahaya redup berdenyut pelan, seperti jantung yang berdetak di kejauhan. Silian Zhu menyadari, ini bukan penglihatan biasa, melainkan pesan yang jarang muncul dan hanya datang ketika kesadaran manusia berada di persimpangan besar. Cahaya itu berubah menjadi simbol-simbol yang tidak berbentuk kata. Bayangan manusia berjalan membawa beban tak terlihat, suara lonceng yang berbunyi tanpa disentuh, serta aliran air yang tiba-tiba berhenti lalu mengalir kembali dengan arah berbeda. Semua hadir tanpa penjelasan, namun syarat makna.
Si Lian Zhu memahami satu hal penting, apa yang ia saksikan bukan ramalan tentang siapa berkuasa atau siapa jatuh. Tidak ada nama, tidak ada tanggal, tidak ada peta politik. Yang ada hanyalah hukum sebab akibat yang bekerja lebih terang, lebih dekat, dan lebih cepat dari sebelumnya. Dalam penglihatan itu, ia melihat manusia modern berlari semakin cepat, namun tak tahu kemana. Banyak yang membawa cahaya di tangan, tetapi matanya tertutup. Banyak pula yang mengaku tercerahkan, namun hatinya penuh kegaduhan. Tahun 2026 digambarkan sebagai cermin, bukan palu penghancur. Semakin dalam ia menyelami penglihatan batin, semakin jelas satu pesan mengemuka, ujian terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari reaksi manusia terhadap dirinya sendiri. Ketakutan lama, ambisi tersembunyi, dan luka yang belum sembuh mulai mencari jalan keluar. Si Lian Zhu merasakan berat di dadanya, bukan karena ancaman, melainkan karena tanggung jawab. Penglihatan seperti ini jarang dibagikan, sebab mudah disalahartikan sebagai klaim kebenaran. Padahal, semua simbol itu hanya peringatan, bukan vonis. Ia melihat sebagian manusia akan menyangkal apa yang mereka rasakan, memilih menyalahkan keadaan. Sebagian lain akan mulai bertanya, meski belum menemukan jawaban. Keduanya tetap berada dalam arus yang sama, hanya berbeda cara menyikapinya. Ketika meditasi hampir usai, satu gambaran terakhir muncul, 7 bayangan berdiri berjajar, masing-masing membawa simbol berbeda. Tidak ada suara, tidak ada penjelasan, hanya rasa bahwa setiap bayangan adalah ujian kesadaran yang harus dilalui, bukan dihindari. Si Lian Zhu membuka mata saat matahari mulai naik. Udara terasa sama, dunia tampak biasa, namun ia tahu sesuatu telah berubah. Tahun 2026 bukan lagi sekadar angka dalam kalender, melainkan perjalanan batin yang akan menyingkap siapa manusia sebenarnya, perlahan, tanpa kompromi. Gambaran 7 bayangan itu terus melekat di benak si Lian Zhu bahkan setelah hari beranjak siang. Ia tidak tergesa menafsirkan maknanya, karena ia paham, simbol batin tidak pernah meminta penjelasan cepat. Semakin dipaksa diterjemahkan, semakin kabur pesan yang dibawanya. Ia memilih berjalan perlahan menyusuri halaman vihara, merasakan setiap langkah menjejak tanah. Angin pagi menyentuh wajahnya dengan lembut, namun di balik kesejukan itu, ia menangkap getaran yang sama seperti dalam meditasi. Dunia luar seolah ikut beresonansi dengan apa yang ia lihat di dalam. Bayangan pertama yang muncul kembali di kesadarannya membawa bentuk mahkota yang retak. Tidak ada darah, tidak ada reruntuhan, hanya garis halus yang membelahnya dari dalam. Si Lian Zhu memahami, ini bukan lambang kekuasaan formal semata, melainkan simbol kendali, atas orang lain, atas keadaan, bahkan atas kebenaran versi sendiri. Dalam penglihatan itu, mahkota tersebut tidak jatuh, namun kehilangan kilaunya. Mereka yang menggenggamnya tampak kebingungan, karena selama ini mengira kekuatan berasal dari pengakuan luar. Tahun 2026, menurut pesan batin itu, akan memperlihatkan betapa rapuhnya kuasa yang tidak disertai kejernihan niat. Si Lian Zhu melihat bagaimana sebagian manusia akan mempertahankan kendali dengan cara lama, sementara dunia di sekelilingnya sudah berubah iramanya. Benturan ini tidak selalu meledak menjadi konflik terbuka, melainkan muncul sebagai kegelisahan berkepanjangan yang menggerogoti dari dalam. Bayangan kedua hadir membawa pusaka usang yang diwariskan turun-temurun. Benda itu tampak berat, berkarat, namun dijaga mati-matian. Si Lian Zhu merasakan pesan yang tajam, banyak manusia memikul luka masa lalu seolah itu identitas, bukan beban yang seharusnya disembuhkan. Di tahun ini, warisan batin tersebut tidak lagi bisa disembunyikan. Trauma, dendam, dan keyakinan lama yang tidak pernah diuji mulai menuntut perhatian. Siapa yang menolak menghadapinya akan merasa terjebak, seakan melangkah di tempat meski waktu terus bergerak. Bayangan ketiga berdiri di persimpangan tanpa penanda. Tidak ada petunjuk benar atau salah, hanya ruang kosong yang menunggu langkah pertama. Si Lian Zhu memahami, tahun 2026 akan menghadirkan keputusan yang tidak spektakuler, namun dampaknya menetap lama di garis kehidupan manusia. Pilihan-pilihan itu tidak selalu disadari sebagai momen besar. Justru keputusan kecil yang diambil tanpa kesadaranlah yang mengikat karma paling kuat. Tidak ada hukuman, hanya akibat yang berjalan setia mengikuti niat awal.
Silian Zhu menarik napas panjang saat menyadari pesan ini semakin dekat dengan kehidupan semua orang. Tidak ada yang dikecualikan, tidak pula yang dipilih secara istimewa. Setiap manusia, sadar atau tidak, sedang berjalan menuju ujian batinnya masing-masing. Saat senja mulai turun, ia kembali duduk dalam keheningan. 3 bayangan telah terbaca, namun 4 lainnya masih menunggu. Silian Zhu tahu, pengungkapan ini belum selesai. Tahun 2026 baru saja membuka lembar pertamanya, dan perjalanan batin manusia akan semakin dalam dari titik ini. Keheningan kembali menjadi pintu bagi Silian Zhu untuk menyelam lebih dalam. 4 bayangan yang tersisa tidak muncul sekaligus, melainkan satu persatu, seolah menunggu kesiapan batin untuk menerimanya. Ia menyadari, semakin mendekati inti pesan, semakin sunyi ruang yang harus dilalui. Bayangan keempat hadir tanpa bentuk benda apapun. Ia hanya berupa ruang kosong yang luas, seperti langit tanpa awan. Tidak ada ancaman, tidak pula kenyamanan. Silian Zhu menangkap maknanya dengan jelas, inilah ujian kesunyian, saat manusia tidak lagi bisa bersembunyi di balik kesibukan atau keramaian buatan. Dalam ruang kosong itu, manusia hanya ditemani pikirannya sendiri. Banyak yang akan merasa resah, karena selama ini suara batin ditekan oleh kebisingan. Tahun 2026 akan memaksa jeda, baik melalui keadaan maupun perasaan, agar manusia mendengar apa yang selama ini dihindari. Bayangan kelima muncul membawa jam pasir yang butirannya jatuh lebih cepat dari biasanya. Tidak ada kepanikan, hanya ketegasan waktu yang bergerak tanpa menunggu. Ini adalah simbol percepatan karma, saat niat segera menemukan akibatnya tanpa jarak panjang seperti dahulu. Silian Zhu melihat manusia terkejut bukan karena dunia menjadi keras, melainkan karena pantulan dari perbuatannya datang lebih jujur. Kebaikan kecil terasa berlipat, begitu pula keserakahan yang selama ini disamarkan. Tidak ada lagi ruang luas untuk menunda pertanggungjawaban batin. Bayangan keenam menampilkan cermin yang tidak memantulkan wajah, melainkan niat terdalam. Di hadapan cermin itu, topeng runtuh dengan sendirinya. Silian Zhu memahami, tahun ini akan menguji keaslian manusia, apakah hidup digerakkan oleh kesadaran, atau sekadar pencitraan yang rapuh. Banyak yang akan merasa kehilangan arah ketika pengakuan luar tidak lagi memberi kepuasan. Kekosongan itu bukan hukuman, melainkan undangan untuk kembali ke pusat diri. Siapa yang berani jujur akan menemukan pijakan baru, meski harus melewati rasa tidak nyaman. Bayangan terakhir berdiri paling tenang. Ia membawa lentera kecil dengan cahaya lembut, nyaris redup, namun tidak pernah padam. Lentera itu melambangkan kesadaran yang dipelihara, bukan dipamerkan. Di tengah ujian, selalu ada jalan bagi mereka yang menjaga kejernihan niat. Silian Zhu merasakan kehangatan halus saat bayangan ketujuh itu hadir. Pesannya sederhana namun dalam, tahun 2026 bukan tentang siapa yang paling kuat atau paling benar, melainkan siapa yang tetap sadar ketika gelap datang tanpa peringatan. Ketujuh bayangan itu kemudian melebur menjadi satu cahaya, lalu menghilang tanpa jejak. Tidak ada penutup dramatis, tidak ada tanda akhir. Seperti hidup itu sendiri, pesan batin datang dan pergi tanpa menunggu pengakuan. Silian Zhu membuka mata dalam kesunyian senja. Ia tahu, tidak semua orang akan menerima atau memahami peringatan ini. Namun itu bukan tugasnya untuk meyakinkan. Tugasnya hanya satu, menjaga agar pesan ini tetap murni, sebagai pengingat bahwa ujian terbesar tahun 2026 bukanlah dunia, melainkan kesadaran manusia itu sendiri. Setelah rangkaian penglihatan itu mereda, Silian Zhu tidak segera membagikannya. Ia memilih menyimpan pesan tersebut seperti benih yang menunggu musim tepat. Ia tahu, peringatan batin yang disampaikan terlalu dini hanya akan berubah menjadi sensasi, bukan kesadaran. Namun dunia bergerak lebih cepat dari keheningan vihara. Di berbagai tempat, orang-orang mulai mengalami keganjilan serupa tanpa saling mengenal. Hubungan lama terasa goyah, rencana matang mendadak kehilangan arah, dan keyakinan yang dulu kokoh mulai dipertanyakan tanpa sebab jelas. Sebagian merasa seperti ditarik ke masa lalu, dihadapkan kembali pada keputusan yang belum selesai. Bukan untuk mengulang, melainkan untuk disadari sepenuhnya. Tahun ini seolah menolak membiarkan manusia melangkah tanpa menoleh ke jejak yang pernah ditinggalkan. Di tengah arus itu, muncul dorongan aneh untuk mencari makna, bukan jawaban instan.
Buku-buku lama kembali dibuka, percakapan sunyi menjadi lebih bernilai dibandingkan sorak ramai. Banyak yang tidak sadar bahwa mereka sedang merespons panggilan yang sama, hanya dengan bahasa berbeda. Xi Lianzu akhirnya menyadari, peringatan ini tidak ditujukan pada kelompok tertentu. Ia bergerak lintas keyakinan, lintas usia, lintas status. Siapapun yang memiliki kesadaran akan merasakannya, siapapun yang menolak akan tetap terpengaruh tanpa memahami sebabnya. Ia melihat bagaimana sebagian manusia mulai memisahkan diri dari hiruk-pikuk yang dulu mereka kejar. Bukan karena kalah, melainkan karena menyadari bahwa banyak ambisi lahir dari ketakutan yang tak pernah dihadapi. Tahun 2026 pelan-pelan mencabut ilusi itu. Di sisi lain, ada pula yang semakin keras mempertahankan citra dan kendali. Mereka berbicara lebih lantang, bergerak lebih agresif, seolah bisa mengalahkan getaran batin dengan kebisingan. Namun di baliknya, kegelisahan justru semakin kuat mencengkeram. Hukum sebab akibat kini terasa seperti bayangan yang selalu mengikuti. Tidak mengancam, tidak menekan, tetapi hadir tanpa bisa dihindari. Setiap niat yang lahir membawa konsekuensi yang lebih cepat dikenali, membuat banyak orang terkejut oleh pantulan dirinya sendiri. Xi Lianzu memahami, inilah fase pengujian nyata. Bukan lagi simbol dalam meditasi, melainkan pengalaman hidup sehari-hari. Tahun ini tidak mengirim tanda lewat mimpi saja, tetapi lewat percakapan, kehilangan, dan momen hening yang tak bisa dijelaskan. Ia pun mulai berbagi, bukan dalam bentuk pernyataan besar, melainkan melalui kalimat sederhana kepada siapapun yang datang. Ia tidak menyebut angka tahun, tidak menyebut 7 peringatan. Ia hanya mengingatkan, agar manusia lebih berhati-hati pada niatnya sendiri. Beberapa mendengarkan, beberapa tersenyum tanpa mengerti, sebagian lagi menolak mentah-mentah. Semua respons itu sama benarnya, karena setiap orang berada pada tingkat kesiapan yang berbeda. Kesadaran tidak bisa dipaksakan, hanya bisa ditawarkan. Saat malam kembali menyelimuti vihara, Xi Lianzu duduk memandang langit tanpa bintang. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Peringatan telah bergerak ke dunia, dan tahun 2026 akan terus membuka lapisan demi lapisan, sampai manusia akhirnya berhenti berlari dan mulai benar-benar melihat ke dalam dirinya sendiri. Gelombang kesadaran yang mulai bergerak itu tidak datang serempak. Ia menyebar perlahan, menyentuh manusia pada waktu yang berbeda, dengan cara yang seringkali tak disadari. Ada yang merasakannya lewat kegagalan kecil, ada yang melalui kehilangan, ada pula yang melalui keberhasilan yang tiba-tiba terasa hampa. Di beberapa tempat, orang-orang mulai mempertanyakan arah hidup yang selama ini dianggap pasti. Pekerjaan yang dulu dibanggakan terasa asing, tujuan yang dikejar bertahun-tahun mendadak kehilangan daya tarik. Bukan karena semua itu salah, melainkan karena jiwa mereka telah bergerak ke ruang yang berbeda. Xi Lianzu mengamati semua ini dari kejauhan, seperti menyaksikan sungai yang arusnya berubah tanpa suara. Ia tahu, ketika kesadaran bergeser, keguncangan adalah hal wajar. Air keruh harus bergerak dulu sebelum kembali jernih. Ia melihat bagaimana sebagian manusia mencoba kembali pada pola lama, berharap kenyamanan semu bisa menenangkan batin. Namun upaya itu sering berakhir dengan rasa lelah yang lebih dalam. Tahun ini tidak lagi memberi ruang luas bagi pengulangan tanpa pemahaman. Di tengah perubahan itu, keheningan menjadi guru yang tak terhindarkan. Momen-momen kosong muncul di sela rutinitas, memaksa manusia berhenti sejenak. Bagi yang berani diam, muncul pemahaman baru. Bagi yang menolak, muncul kegelisahan yang sulit dijelaskan. Hukum sebab akibat semakin terasa nyata dalam interaksi sehari-hari. Kata-kata yang diucapkan tanpa kesadaran memicu jarak, sementara niat tulus menemukan jalannya sendiri. Banyak yang mulai menyadari bahwa dunia tidak berubah sikap, manusialah yang kini melihat pantulannya lebih jelas. Xi Lianzu memahami, fase ini adalah penajaman. Tidak ada paksaan untuk menjadi baik atau buruk. Tahun 2026 hanya mempercepat konsekuensi agar manusia belajar lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Sebagian orang mulai memilih jalan sederhana, meski harus melepaskan pengakuan. Mereka merasakan kelegaan yang asing namun menenangkan. Sebagian lain justru semakin terikat pada simbol dan pencapaian, karena takut kehilangan identitas yang dibangun selama ini. Perbedaan itu menciptakan jarak batin, bahkan di antara mereka yang saling mengenal.
Percakapan terasa tidak lagi bertemu, karena kesadaran bergerak pada frekuensi berbeda. Ini bukan perpecahan yang keras, melainkan pergeseran halus yang sulit dijembatani. Si Lianzu tidak menilai siapa yang benar atau salah. Ia tahu, setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri. Kesadaran tidak tumbuh lewat paksaan, melainkan lewat pengalaman yang dihayati sepenuhnya. Ia kembali mengingat lentera kecil dalam penglihatan terakhirnya. Cahaya itu tidak menerangi jauh, tetapi cukup untuk satu langkah. Tahun ini, mungkin itulah yang diminta dari manusia, bukan jawaban besar, melainkan keberanian melangkah dengan niat yang bersih. Ketika malam kembali menutup hari, si Lianzu duduk dalam hening yang akrab. Ia tahu, ujian kesadaran belum mencapai puncaknya. Tahun 2026 masih menyimpan banyak cermin, dan setiap manusia akan dipertemukan dengan pantulan yang paling sulit untuk dihindari, dirinya sendiri. Semakin waktu berjalan, tanda-tanda itu kian terasa menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Tidak lagi tampak sebagai peristiwa terpisah, melainkan sebagai pola yang berulang dengan wajah berbeda. Banyak orang mulai menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan rangkaian kebetulan, melainkan undangan halus untuk berhenti hidup secara otomatis. Di tengah kesibukan, muncul rasa enggan untuk terburu-buru. Beberapa orang mendapati dirinya menunda keputusan bukan karena ragu, melainkan karena ingin mendengar dorongan batin yang selama ini tenggelam. Tahun 2026 seperti meminta manusia belajar membedakan antara dorongan ego dan suara kesadaran. Si Lianzu melihat perubahan ini sebagai fase pemurnian. Ia memahami, ketika lapisan lama mulai luruh, kekosongan sementara akan terasa. Banyak yang salah menafsirkan ruang kosong itu sebagai kehilangan arah, padahal sesungguhnya ia adalah ruang lahirnya pemahaman baru. Sebagian manusia mulai mempertanyakan nilai yang selama ini mereka pegang tanpa pernah diuji. Apa yang dahulu dianggap keberhasilan kini ditimbang ulang, bukan dengan standar sosial, melainkan dengan rasa tenang di dalam dada. Proses ini tidak selalu nyaman, namun membawa kejujuran yang sulit ditolak. Di sisi lain, ada yang memilih menutup diri dari kegelisahan itu. Mereka mengisi hari dengan agenda padat, suara keras, dan pencapaian berlapis. Namun semakin dijauhkan, batin justru semakin menuntut perhatian, muncul lewat kelelahan yang tak kunjung pulih. Si Lianzu menyadari bahwa ujian ini tidak mengenal status. Mereka yang terlihat tenang pun bisa mengalami badai batin, sementara yang tampak sederhana justru menemukan kejernihan. Tahun ini tidak menilai dari tampilan luar, melainkan dari kesiapan menghadapi diri sendiri. Hubungan antar manusia ikut mengalami penyesuaian. Ikatan yang dibangun atas kepura-puraan mulai merenggang, sementara hubungan yang dilandasi kejujuran menjadi lebih kuat meski jarang diungkapkan lewat kata. Banyak yang belajar bahwa kedekatan sejati tidak selalu berarti kebersamaan tanpa jarak. Keheningan kembali memainkan perannya sebagai penguji. Dalam diam, manusia tak lagi bisa menyalahkan keadaan atau orang lain. Segala alasan runtuh, menyisakan pertanyaan sederhana yang sulit dijawab, apa sebenarnya yang sedang dicari. Si Lianzu tidak pernah menyebut ini sebagai masa pencerahan. Ia lebih melihatnya sebagai masa pembongkaran. Sebelum cahaya dapat bertahan, ilusi harus terlebih dahulu dilepaskan, meski itu berarti kehilangan pegangan yang selama ini memberi rasa aman. Ia juga memahami, tidak semua orang akan sampai pada titik yang sama. Ada yang berhenti di tengah jalan, ada yang berputar kembali, ada pula yang terus melangkah meski dengan rasa takut. Semua itu tetap bagian dari perjalanan yang sah. Dalam setiap langkah kecil yang diambil dengan kesadaran, karma bekerja sebagai penuntun, bukan algojo. Ia mengarahkan, bukan menghukum. Tahun 2026 hanya memperjelas jalur itu, agar manusia tak lagi berjalan sambil menutup mata. Dan ketika hari demi hari berlalu tanpa kejadian besar yang menggemparkan, si Lianzu tahu justru di sanalah letak ujian sesungguhnya. Tahun ini tidak meminta perubahan dunia, melainkan keberanian manusia untuk tetap sadar dalam kehidupan yang tampak biasa, namun syarat makna. Seiring berjalannya waktu, banyak manusia mulai menyadari bahwa ujian terbesar bukan datang sebagai peristiwa luar biasa. Tidak ada tanda yang memaksa orang berlutut, tidak pula kejadian yang serentak mengguncang semua orang. Justru keseharian yang tampak biasa menjadi ruang paling jujur untuk menguji kesadaran. Rutinitas yang sama kini terasa berbeda. Bangun pagi, bekerja, berbincang,
Lalu kembali pulang, semua berjalan seperti biasa, namun ada lapisan rasa yang berubah. Banyak yang merasakan kehampaan di tengah keteraturan, seakan hidup meminta perhatian lebih dari sekadar dijalani. Xilian Zhu memahami, inilah fase ketika manusia tidak lagi diuji oleh tekanan besar, melainkan oleh konsistensi batin. Mampukah seseorang tetap jujur saat tidak ada yang melihat, tetap tenang saat tidak ada yang memuji, dan tetap sadar saat godaan datang tanpa wajah jelas? Ia melihat bagaimana beberapa orang mulai merapikan hidupnya bukan dari luar, tetapi dari dalam. Mereka tidak mengumumkan perubahan, tidak pula mencari pengakuan. Langkah mereka kecil, namun terasa mantap, seperti seseorang yang akhirnya tahu kemana hendak berjalan. Sebaliknya, ada pula yang semakin keras menolak kegelisahan itu. Mereka menuntut kepastian dari luar, berharap dunia kembali seperti dulu. Namun tahun ini tidak memberi jawaban instan, hanya pertanyaan yang harus dijawab secara pribadi. Keputusan-keputusan kecil semakin terasa berat karena dampaknya semakin jelas. Menghindari percakapan penting, menunda kejujuran, atau memelihara niat tersembunyi, semuanya meninggalkan jejak yang sulit diabaikan. Bukan karena dunia menghukum, melainkan karena kesadaran tak lagi bisa dibungkam. Xilian Zhu melihat bahwa banyak manusia mulai kelelahan bukan oleh pekerjaan, tetapi oleh perlawanan batin terhadap kebenaran yang sudah mereka rasakan. Semakin lama ditolak, semakin berat bebannya. Tahun 2026 seperti mempersingkat jarak antara rasa dan realitas. Di tengah proses itu, muncul pula momen-momen terang yang tak terduga. Percakapan sederhana membawa kelegaan, keputusan jujur menghadirkan ketenangan, dan penerimaan diri membuka ruang yang lama tertutup. Cahaya kecil itu cukup untuk mengingatkan bahwa jalan masih ada. Hubungan antar manusia kini lebih jujur dalam seleksinya. Tidak semua perpisahan disertai konflik, tidak semua kebersamaan harus dipertahankan. Beberapa ikatan selesai dengan sendirinya, memberi ruang bagi pertemuan yang lebih selaras. Xilian Zhu tidak melihat ini sebagai kehilangan, melainkan penyesuaian alami. Ketika kesadaran bergerak, struktur lama memang tak selalu bisa ikut. Yang bertahan hanyalah yang tumbuh dari kejujuran, bukan kebutuhan semu. Ia kembali teringat lentera kecil dalam penglihatan batinnya. Cahaya itu tidak memandu seluruh perjalanan, hanya cukup untuk langkah berikutnya. Tahun ini tampaknya memang tidak meminta manusia melihat jauh ke depan, melainkan hadir sepenuhnya di langkah yang sedang dijalani. Dan semakin jelas baginya, puncak ujian bukan terletak pada keputusan besar yang dramatis. Puncaknya justru hadir saat manusia dihadapkan pada pilihan sederhana, terus hidup dalam kesadaran, atau kembali tertidur dalam kebiasaan lama yang kini tak lagi memberi kedamaian.